Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kakak akan mengajarkan kamu tentang menentukan rumus suku ke N. Nah, materi ini kalau adik-adik sekarang duduk di kelas 7, ya ini adalah materi pertama atau bab pertama tentang pola bilangan. Nah, ada pola bilangannya. Nah, pola bilangan salah satu materinya kita disuruh menentukan rumus suku ke N. Ya, langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya sebagai berikut. Misalkan ada suatu pola bilangan yang diurutkan sebagai berikut: 5, 7, 13, 23, 37, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya di sini ditanya, tentukan pertama ya, tentukan rumus suku ke N. Lalu yang kedua disuruh tentukan suku ke 100. Suku ke 100 ini kita bisa katakan sebagai U100 ya. Nah, kalau ini diurutkan 5, 7, 13, 23, 37 dan seterusnya, itu akan sangat ribet kita untuk mencari suku ke 100 karena kita akan urutkan panjang sekali ke sini. Jadi kita membutuhkan suatu rumus yang pasti untuk kita bisa menentukan suku ke 100. Oke, baik, kita langsung untuk mengerjakan soal-soal yang begini. Kita akan menempuh 3 langkah ya. Langkah pertama ya, kakak akan uraikan langkah per langkah. Nah, langkah pertama kakak sebut di sini sebagai memanipulasi pola bilangan. Nah, maksudnya memanipulasi bilangannya mana? Yang ini, yang soalnya ini kita manipulasi dulu. Kita manipulasi atau kita mencari tahu, maksudnya ya. Kita mencari tahu apakah pola bilangan ini termasuk pola bilangan yang berderajat 2 atau berderajat 3. Kita harus cari tahu lebih dulu karena berderajat 2 maupun berderajat 3 itu punya aturan ataupun rumus masing-masing ya. Nah, kita mulai ya, kita manipulasi. Jadi kita mulai dari angka 5, 7, 13, 23, 27, 37 dan seterusnya. Nah, dari sini kita dapat tahu tingkat pertama dulu. Di sini 5 ke 7 langkahnya 2 ya. Sedangkan 7 ke 13 itu langkahnya 6. Dari 13 ke 23 langkahnya 10. Sedangkan 23 ke 37 itu langkahnya 14 ya. Cukup sampai situ dulu. Ini istilahnya tingkat pertama ya. Lalu kita cek lagi, 2 ke 6 ditambah 4 langkah-langkahnya. 6 ke 10 juga 4 ternyata. 10 ke 14 juga. Oh, ini tingkat kedua. Oh, ternyata kita sudah mendapatkan satu pola yang pasti, yaitu pada tingkat kedua itu tambah-tambahnya 4. Tambah-tambah, jadi bisa disimpulkan bahwa pola bilangan ini adalah pola bilangan berderajat 2. Nah, jika pola bilangan ini berderajat 2, maka kita akan menyelesaikan dengan menggunakan syarat berderajat 2. Syarat berderajat 2. Apa syaratnya? Oke, ini syaratnya ya. Syaratnya ini
adik-adik sekalian harus hafal ini untuk yang berderajat 2. Nanti untuk berderajat 3 bisa juga nanti simak video-video kakak selanjutnya ya. Jadi jangan lupa di subscribe. Jadi ini kita lihat syarat yang untuk derajat 2 ya. Ini ada, kita pasang dulu, kakak pasang pertama. Syarat pertama ada 3 ya. 3 syaratnya itu A tambah B tambah C, itu syarat pertama. Variabelnya A, B, C. Syarat kedua itu 3A ditambah B. Dan syarat yang ketiga adalah 2A. Nah, 3 syarat ini harus dihafal mutlak. Dihafal oleh adik-adik sekalian ya. Hafal. Nah, apa kegunaan 3 syarat ini? Kita lihat sini. Nah, 3 syarat ini akan kita sandingkan dengan pola bilangan yang telah kita manipulasi di atas. Nah, kita lihat di sini pola bilangan kakak kasih angka pertamanya itu kotak, kasih kotaknya. Ini juga kotak atau. Nah, ini angka-angka semua kita akan sandingkan dengan syarat ini. Jadi A tambah B tambah C itu sama dengan kita 5, karena di atas ini 5 ya. Ini kita jadikan persamaan pertama. Lalu 3A tambah B itu kita sandingkan dengan 2. Di sini ya 2. Di sini ini kita jadikan persamaan kedua. Lalu yang berikutnya ini adalah 4. Kita sandingkan dengan yang ini. Jadi ini akan menjadi persamaan yang ketiga. Nah, itu. Ini syarat ini kita akan pasangkan dengan angka pertama hasil manipulasi pola bilangan di atas, yaitu 5, 2, 4. Jadi 5, 2, 4. Oke. Paham sampai situ ya? Oke. Berikutnya lagi kita akan maju ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini kakak namakan langkah ini sebagai langkah untuk menentukan variabel A, B, dan C yang tadi kita pasangkan di syarat-syarat. Kita harus tentukan nilai A-nya itu berapa, nilainya B-nya berapa, nilai C. Nah, untuk kita kerjakan itu kita harus mulai dari persamaan paling bawah, yaitu persamaan ketiga ya. Jadi kakak mulai dari persamaan yang ketiga, kita manipulasinya, kita manipulasi aljabarnya. Jadi kita mulai 2A sama dengan 4, berarti A sama dengan 4/2. Didapat A sama dengan 2. Dapatlah nilai 2 ya. Kemudian yang kedua, setelah persamaan ketiga kita ke persamaan kedua. Persamaan kedua yakni 3A tambah B sama dengan 2. Nilai A nya kan sudah didapat 2, jadi tinggal substitusikan 3 dikali 2 tambah B sama dengan 2. 6 ditambah B sama dengan 2. Berarti B sama dengan 2 dikurang 6. B didapati min 4. Oke, sudah dapat B sama dengan min 4. Kita langsung saja ke persamaan 1. Persamaan 1 yakni A tambah B tambah C sama dengan 5 ya. A nya sudah didapat yaitu 2, B nya juga sudah dapat yakni min 4, C nya belum, sama dengan 5. Sini langsung saja 2 ini kan positif kali negatif, hasilnya negatif kan, jadi 2 langsung dikurang 4, hasilnya pasti iya, pintar sekali, min 2. 2 kurang 4 min 2 tambah C sama dengan 5, berarti C sama dengan 5 ditambah 2, C sama dengan 7. Nah, ini dia sudah didapat nilai A, nilai B, nilai C untuk variabelnya. Langkah yang berikutnya, langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga ini adalah
menentukan suku, maksudnya rumus suku ke n. Nah, kita gunakan variabel-variabel ini untuk menentukan rumus suku ke n ya. Kita menentukan rumus suku ke n menggunakan variabel di atas. Nah, untuk adik-adik mereka ketahui rumus umum untuk suatu pola bilangan, untuk menentukan suatu pola bilangan yang berderajat 2 ya. Rumus umum untuk yang mana berderajat 2. Nanti berderajat 3 juga bisa simak di video selanjutnya. Berderajat 2 itu yakni ini ya, itu A, sabar, kita tulis UN sama dengan itu A N pangkat 2 ditambah BN ditambah C. Sehingga kita dapat rumus UN sama dengan kita ganti, substitusikan semua nilai A, B, C ke persamaan umum. Ini ingat ya, ini harus dihafal. Jadi yang kakak minta dari adik-adik sekalian itu dihafal 2, yaitu ulang lagi syarat ini dihafal dengan rumus umum ini itu juga harus dihafal. Hafal ya, dihafalkan. Kalau tidak hafal kita tidak akan bisa kerjakan dengan baik ya. Oke, berikutnya lagi kita lihat. Ini kita gantikan. Ini menjadi 2n pangkat 2 ditambah minus sorry. Ada sedikit gangguan tadi. Sorry ya. Oke. Yang berikutnya harap masih bisa lihat ya, masih bisa lihat. Ini berikutnya. Nah, ini langsung saja ini ganti min 4n ditambah C-nya yaitu 7. Nah, dapatlah rumusnya yakni UN sama dengan 2n pangkat 2 kurang 4n ditambah 7. Nah, inilah rumus suku ke n-nya. Sehingga ya, ingat ya, ini gampang sekali ya, ini tidak bisa diuraikan lagi. Jadi kita cuma pakai yang ini saja. Sehingga berdasarkan rumus suku ke n itu setelah langkah yang ketiga ini ya, langkah ketiga ini. Nah, kita bisa lihat sini, kita coba balik dulu ya. Nah, sehingga adik-adik bisa lihat untuk kita menentukan, setelah itu kan menentukan rumus. Sekarang kita menentukan bagian kedua, kita menentukan bagian kedua kita menentukan U ke 100 ya, U100. Tadi kan bagian kedua ditanya U100 ini bernilai berapa. Nah, setelah kita dapat rumusnya, setelah kita mendapatkan rumusnya, coba lihat baik-baik ya. Rumusnya apa tadi? Berarti kita lihat ulang lagi, atau kakak langsung tuliskan, kakak sudah hafalnya. UN sama dengan rumus suku K yang kita dapat tadi ya. UN sama dengan 2n berpangkat 2 kurang berapa tadi? Iya, betul sekali untuk adik-adik sekalian, yaitu 4n min 4n ditambah 7. Lalu kita pasang U100 berarti sama dengan 2 dikali 100 pangkat 2 kurang 4 kali 100 ditambah 7 sama dengan 2 kali 40 10.000
karena 100 kali 100 dikurang 400 ditambah 7. Jadi ini menjadinya 20.000. Kita bisa lihat ya, 20.000 dikurang 400 ditambah 7. Nah, kalau ini 20.000 kurang 400 dapatnya 19.600. 19.600 ditambah 7, sehingga jawaban untuk U ke 100 adalah 19.607. Nah, begitu simpel sekali ya untuk mendapatkan. Baik, itu saja penjelasannya. Sekian dan terima kasih.